kabarnya? Ibu yakin anak-anak ibu SMA Sisinga Mangaraja Tanjung Balai tetap semangat dan selalu sehat dalam belajar dari rumah. Kali ini ibu akan memberikan materi kepada kalian. Silahkan dipahami dan tetap stay di rumah dan selalu melakukan yang namanya protokol kesehatan. Oke anak-anak, check it out. I was busy thinking about boys. I was busy dreaming about boys. Oke, minggu lalu kita udah memulai refleksi materi awal kita, yaitu tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan NKRI. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh negatif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau anak-anak ibu masih ingat materi refleksi awal yang ibu berikan kepada kalian di dalam GC yang kalian baca itu memiliki 4 aspek. Jadi kita akan belajar bagaimana sih pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anak-anak ibu sebagai pembuka lagi, kemajuan IPTEK tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Jadi kita akan paparkan di sini bagaimana sih pengaruh positifnya. Yang pertama di bagian aspek politik. Jadi anak-anak ibu, tidak dapat kita pungkiri bahwa kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai kehidupan politik bagi bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Maksud dari kata tabu anak-anak ibu itu adalah kata larangan atau ada batasan-batasan untuk masyarakat. Namun semakin majunya IPTEK atau makin majunya IPTEK bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, akan ada yang menjadi nilai-nilainya yang seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Jadi yang ketiga ini akan berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Jadi yang kedua, dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi kalau kita terbuka atau ada pemerintah yang transparansi, dia melakukan keterbukaan, bisa jadi pemerintah itu akan bersih dan berwibawa. Dan yang ketiga, dengan adanya pemerintahan yang demokratis akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Jadi, kalau masyarakat berkualitas dan mempunyai kuantitas partisipasi politik yang baik, kita bisa menentukan bagaimana sih sebenarnya pemerintahan atau kebijakan publik yang baik itu. Dan yang terakhir, dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan bukan di sini kebebasan yang buruk, bukan bebas atau baik mengeluarkan pendapat yang tidak baik. Di sini dikatakan kebebasan yang bertanggung jawab. Maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupan, tentu saja dalam hal-hal positif. Jadi untuk anak-anak ibu, kalau kalian mempunyai yang namanya kualitas diri, kalian harus melakukannya secara positif. Atau bisa dikatakan jangan kalian gunakan kualitas diri kalian itu melakukan hal-hal yang negatif, tetapi positif agar berpengaruh kepada kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu aspek ekonomi. Pengaruh positif IPTEK bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil itu yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Jadi ketika meningkatnya investasi asing atau penanaman modal dari negara lain ke negara kita, itu memungkinkan kita untuk semakin maju dalam melakukan yang namanya pembangunan di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Maksudnya makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri anak-anak. Jadi barang-barang itu bisa kita beli terserah berapa harganya dan kita melihat kualitasnya. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Nah, jadi ketika barang-barang luar negeri masuk ke negara kita, itu hasil
jual belinya bebas, bisa dikatakan pasar bebas. Jadi masyarakat bebas memilih mana yang ingin dibelinya tanpa harus melihat barang mahal atau barang murah. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Devisa negara ini bisa dikatakan seperti uang, nak. Cuma devisa negara ini berbentuk emas atau valuta asing yang alat tukar digunakan dari negara lain ke negara lain gitu. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Lalu yang ketiga, pengaruh positif di bagian aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya ini mungkin sangat-sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Karena apa? Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Bukan hanya belahan bumi lainnya, bahkan kita belajar saat ini pun kita harus menggunakan yang namanya internet. Coba dipikirkan, andaikan masa pandemi ini terjadi 30 atau 40 tahun yang lalu, kemungkinan besar kita nggak akan bisa belajar seperti ini anak-anak. Dan pasti sekolah ditutup dan komunikasi guru dan siswa tidak akan bisa seperti ini. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, khususnya di internet ini, kita bisa saling komunikasi dan belajar online atau bisa dikatakan daring, belajar dari rumah atau dengan jaringan. Oke. Jadi anak-anak ibu, kalian bisa tahu nih dampak yang baik bagi aspek sosial budaya. Yang kedua, kita bisa contoh atau bisa belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Jadi dengan adanya internet atau aspek sosial budaya ini, kita bisa lihat bagaimana sih sosial budaya mereka, ada nggak positifnya sama kita, ada nggak negatifnya sama kita, seperti itu. Jadi misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi contohnya nih, di negara lain itu belajarnya itu betul-betul giat. Jadi mereka bisa mencapai juara tingkat internasional. Jadi kita bisa mengikutinya. Bagaimana sih cara mereka agar bisa mendapatkan juara internasional dan dikenal di seluruh dunia? Belajarnya bagaimana sih? Seperti itu, nak. Jadi dengan adanya aspek sosial budaya ini, kita bisa tahu seluruh dunia informasi-informasi apa saja, seperti itu ya. Baru yang terakhir, aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Ya. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan yang dapat kita ambil itu ada 4. Ada 4. Kalian juga bisa buka buku cetak kalian biar ada sedikit kalian gunakan buku cetak kalian itu ya kan. Nah, yang pertama, dengan adanya pengaruh positif iptek dalam hukum, pertahanan dan keamanan ini, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Dengan adanya ini, perlindungan hukum semakin kuat dan hak asasi manusia tidak semena-mena lagi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan atau orang-orang besar gitu. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Jadi dengan menguatnya regulasi hukum atau dengan menguatnya payung hukum masing-masing suatu negara, pembuatan peraturan perundang-undangan itu berpihak kepada masyarakat aja gitu. Atau bisa dikatakan semua masyarakat merasakannya, tidak lagi karena kamu kaya, kamu miskin, jadi kamu tidak akan bisa melakukan yang namanya pembelaan dalam hukum, seperti itu. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. Siapa sih penegak hukum? Yaitu polisi, jaksa dan hakim, dan yang lebih profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini polisi, jaksa dan hakim dituntut betul-betul adil kepada masyarakat gitu. Nah, dan yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan dan ketertiban negara. Kalau anak-anak ibu masih ingat, materi di kelas 10 itu ada di sana dikatakan yang namanya pertahanan dan keamanan. Jadi
Di sana polisi dan tentara sangat dibutuhkan di perbatasan-perbatasan negara kita. Tapi jika perbatasan itu selalu dilakukan oleh tentara, sedangkan polisi itu melakukan keamanan masyarakat, itulah bagian yang di darat. Kalau kalian sering melihat polisi di jalan atau di muka umum, itulah namanya keamanan. Jadi tugasnya polisi itu bagian keamanan negara, sedangkan kalau tentara pertahanan negara. Inilah sedikit materi kita tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pahami materinya anak-anak, apa saja bagian positif kemajuan iptek bagi negara kita, dan tetap jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Jangan sampai membuat atau menimbulkan yang namanya penyakit, karena masa-masa sekarang itu penyakit itu sangat merajalela. Kita tidak tahu dari mana asalnya, dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan jika kalian betul-betul keluar. Ingat, sampai di sini materi kita. Minggu depan kita akan membahas pengaruh negatifnya. Terima kasih, tetap semangat.